Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh berbahagia kita masih diberikan kesempatan untuk bangun pada pagi hari ini. Itu semua adalah kemurahan dari Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita mengawali aktivitas kita hari ini, marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu, dan kita akan memulainya dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena kami diberikan kesempatan untuk bangun dan beraktivitas kembali. Pada pagi hari ini, sebelum kami memulai aktivitas kami dengan hati yang terbuka ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan, dan agar hanya nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas 22 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Judul perenungan kita hari ini akan saya beri judul Mengubah Kejahatan Menjadi Kebaikan. Saya akan bacakan untuk Lukas 22 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Hari Raya Roti Tidak Beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Saudara, pada waktu saya masih remaja, saya sangat senang memainkan permainan catur. Hal ini dikarenakan di dalam permainan catur saya dapat mengatur rencana dan strategi untuk meraih kemenangan. Kemenangan itu pun harus didapatkan ketika kita bisa menaklukkan pihak lawan sehingga kalah karena terjepit tidak bisa melakukan langkah-langkah lainnya. Tetapi tentu strategi dan perencanaan untuk menaklukkan lawan tidak boleh dilakukan oleh orang-orang beragama yang mengaku percaya kepada Tuhan. Memang idealnya seperti itu, saudara. Namun celakanya orang-orang Farisi, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat malah merencanakan pembunuhan untuk menangkap dan membunuh Yesus. Kita dapat melihat tiga hal yang di luar kewajaran dari ayat 1 sampai dengan yang kedua ini. Nah, kita akan kupas satu persatu dengan lebih lanjut. Yang pertama, kita melihat bahwa para pemuka agama yang harusnya mempersiapkan acara Paskah, yaitu mereka malah sibuk merencanakan pembunuhan. Yang kedua, kita melihat para pemuka agama tidak takut Tuhan akibat perbuatan mereka. Malah mereka takut kepada orang banyak. Kalau menangkap Yesus di siang hari dan di depan umum, maka mereka takut kalau misalnya mereka akan turun pamor, dan yang terburuk adalah malah terjadi kerusuhan. Dan yang ketiga adalah para pemuka agama menyimpan kebencian sebegitu dalamnya, padahal merekalah yang mengajarkan Taurat Allah yang esensinya adalah kasih. Memang menarik jika kita membahas tentang perilaku pemuka agama Yahudi, tetapi kita tidak akan terlalu fokus kepada karakter mereka yang lain. Hal utama yang kita akan fokuskan adalah sekalipun rencana jahat mereka telah mereka rancang sedemikian rupa, namun ternyata semua itu dipakai oleh Allah untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam kedaulatannya Allah mengizinkan kejahatan itu terjadi menimpa Yesus, agar Yesus dapat disalibkan sehingga menjadi jalan penebusan dan mendatangkan keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Lalu apa yang kita dapat tarik relevansinya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, tentu saja adalah agar kita tidak menjadi seperti pemuka agama Yahudi, di mana kita bicara kasih di luar namun merencanakan kejahatan di dalam hati kita. Izinkan saya untuk menyampaikan hal berikut kepada saudara. Jika ada di antara kita yang seperti itu, maka bertobatlah saudara. Dan kemudian hal yang kedua yang dapat kita tarik relevansinya di dalam kehidupan kita adalah kita melihat bahwa Allah sanggup dapat mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Hal yang terjadi di dalam diri Yesus sama seperti kisah Yusuf yang dijual ke Mesir. Namun ketika mendekati akhir kitab Kejadian, Yusuf berkata di Kejadian 50 ayat 20, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara di hari-hari belakangan ini. Mungkin saja ada yang bergumul ketika seseorang merencanakan
kejahatan di dalam hidup saudara dan itu menyusahkan dan membebani diri saudara. Tetapi percayalah saudara, ketika engkau berserah sepenuhnya kepada Allah, maka Allah lah yang akan menjadi pembelamu dan mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan. Hanya jauhilah kejahatan dan dosa juga di dalam dirimu, maka Allah akan mengangkat dirimu sebagai pemenang. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami diingatkan kembali akan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan serta menguatkan kami tentang betapa ajaibnya kuasa Allah yang dapat mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Kiranya firman ini boleh kami renungkan dan juga boleh menjadi kekuatan ketika kami menjalani hari-hari yang sulit, manakala mungkin ada anak-anak-Mu ya Allah yang sedang bergumul ketika ada orang-orang yang sedang merencanakan hal yang jahat di dalam kehidupan mereka. Kiranya Allah Roh Kudus senantiasa juga menguatkan kami, agar kami juga dapat hidup kudus di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.